Ini video kelanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini di sahur ya, jam 3 aku masak sarden. Jadi ini sardennya itu aku pakai goreng bawang lagi ya, seperti ini biar makin mantap rasanya. Kenapa aku masak lagi sarden? Karena aku hanya punya stok makanan itu mustopa kentang ya, biar ada varian rasa gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, videonya ini cuman sepintas aja ya, nanti aku lanjut lagi di video yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, seperti inilah ya sahur aku hari ini. Menunya itu sarden. Sardennya itu rasa pedas ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, aku sajikan aja di mangkok seperti ini. Untuk sekali makan nih harga sardennya itu 10.000, aku belinya di Indomaret kemarin ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Nining. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari. Jadi ini di siang hari ya teman-teman, karena tadi pagi itu aku tidur lagi, jadi nggak aktivitas apa-apa ya teman-teman. Sekarang aku mau nyuci piring ya teman-teman, sebelum nanti aku masak nasi dan masak lauk untuk buka dan sahur ya teman-teman. Ikutin terus aktivitasnya aku ya teman-teman, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dan semoga video ini ada manfaatnya ya teman-teman untuk kita semua. Oh iya teman-teman, sebelumnya kita beraktivitas atau sebelum aku beraktivitas, mari kita sama-sama berdoa untuk wilayah Bekasi ya teman-teman yang sedang dilanda banjir ya teman-teman. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Dan kalau misalkan yang muslim, mari kita bacakan surat Al-Fatihah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendoakan wilayah Bekasi ya. Semoga yang terdampak banjir segera diberikan ya kesabaran, terus segera surut ya, dan segera bisa beraktivitas seperti biasa ya teman-teman. Untuk info terbaru, katanya sih sekarang udah mulai surut ya teman-teman, cuman sebagian, tapi di jalan itu, di jalan menuju aku itu belum surut ya teman-teman, karena daerah Tambun Utara aku ini kan kayak mau ke sungai gitu airnya gitu ya teman-teman. Jadi mau ke sungai yang besar, nanti setelah ke sungai yang besar itu langsung ke laut ya teman-teman, jadi jalan air gitu ya. Ya tadi sih beritanya tuh ada yang hanyut juga gitu ya teman-teman, cuman karena aku nggak keluar, jadi aku cuman dengerin berita di grup gitu, grup perumahan ya teman-teman. Karena di sini kan ada grup perumahan, terus ada grup RT gitu ya teman-teman, dan info-info dari teman-teman di sekitar perumahan yang pada update tentang banjir. Karena di sini itu lagi lagi hit ya teman-teman, lagi booming tentang informasi banjir gitu, karena emang keadaannya seperti ini ya teman-teman. Jadi tadi itu Paksu itu nggak berangkat kerja, jadi kerjanya itu di rumah ya teman-teman, WFH ya teman-teman. Jadi nggak pergi ke kantor. Ke semalam itu Paksu datang ke rumah, tapi di jalannya itu katanya banjir banget gitu ya, jadi hampir masuk knalpot ya teman-teman. Nah, kalau masuk knalpot itu bisa rusak. Nah, nanti ini juga kayaknya mau ganti oli ya teman-teman, biar nggak rusak gitu mesin motornya, karena kemarin itu sempet mati katanya ya. Alhamdulillah aja ya teman-teman, nggak terjadi apa-apa ya. Kalau misalkan mati di jalan itu kan jauh ya teman-teman, dari tempat dari tempat kerja ke tempat sini, ke rumah ini itu jauh ya teman-teman, sekitar 1 jam. Nah, kemarin itu Paksu itu
jalan dari kantor ke sini itu sampai 1,5 jam ya teman-teman, bahkan lebih ya teman-teman, karena ya itu banjir ya, terhalang gitu ya teman-teman. Tapi masih untungnya masih bisa dilalui gitu. Cuman pas malam-malam itu banjirnya itu udah nggak bisa dilalui motor dan mobil ya teman-teman, sampai orang yang yang nolong itu, yang evakuasi banjir itu pakai perahu ya teman-teman. Kenapa perumahan aku nggak kena banjir, tapi 3 kilometer dari sini itu banjir? Karena di sini ya teman-teman, perumahan aku ini ada ininya ya, ada danau. Yang pertama karena ada danau, terus yang kedua karena dihadang sungai yang besar. Jadi kalaupun misalkan mau banjir, misalkan ya, nauzubillahimindzalik ya teman-teman, kalau misalkan banjir pun pasti itu dari sungai yang meluap gitu. Jadi meluap langsung ke rumah-rumah warga. Tapi karena ada sungai yang besar, dan itu sungainya itu menuju ke laut, dan akhirnya terhadang gitu teman-teman. Jadi nggak bakalan banjir. Kalaupun banjir mungkin di sini karena curah hujan yang tinggi. Karena akhir-akhir ini itu kan nggak ada hujan ya teman-teman. Ya bukan nggak ada hujan, jadi ada hujan, tapi hujannya itu nggak gede-gede banget ya teman-teman. Jadi hujannya itu cuman rintik-rintik dan ya sedang aja ya teman-teman, kadang hujan kadang panas. Nah sekarang juga kan panas ya teman-teman, tapi di jalan itu masih banjir karena emang banjir kiriman ya teman-teman dari Bogor gitu. Jadi bukan banjir karena curah hujan yang tinggi di daerah Bekasi ya. Jadi curah hujan yang tinggi di daerah Bogor karena di sana nggak bisa nampung air lagi, jadi akhirnya dijebolin gitu teman-teman. Jadi alirin ke laut gitu. Cuman untuk menuju ke laut itu lewat Bekasi. Nah akhirnya karena airnya terlalu banyak, akhirnya di sungai-sungai daerah Bekasi kota, terus yang terdampak itu ya banjir ya teman-teman. Nah rumah-rumah yang dekat sungai itu juga terdampak banjir, malahan ada seleher, ada yang sedada, ada yang sebetis, ada yang rumahnya itu sampai kelelep ya teman-teman. Nah itu kondisi di di daerah Bekasi ya teman-teman. Jadi kita doakan bareng-bareng biar aman ya teman-teman, dan biar kembali seperti semula ya, kembali seperti sedia kala, bisa beraktivitas lagi gitu ya teman-teman. Nah kali ini itu aku sih masih kepikiran ya teman-teman, karena nggak tahu kapan bisa dilaluinya, karena suami aku tuh jadi WFH, kerja di rumah yang nggak keluar gitu. Nah sekarang juga lagi kerja, jadi aku nggak bisa ganggu ya teman-teman kalau lagi kerja. Meskipun di rumah juga kan butuh konsentrasi ya teman-teman. Nah aku sekarang mau beres-beres ya teman-teman. Ikutin terus ya aktivitas aku dari awal sampai akhir. Apa aja yang aku lakukan, apa aja yang aku kerjakan, jangan di skip-skip ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang aku lebih tenang ya teman-teman daripada kemarin itu pikiran banget ya teman-teman, sampai aku ngedit itu malam-malam, dan aku tadinya mau update-nya itu malam juga, tapi ketiduran pas ngedit ya teman-teman. Jadi pas di download itu download aku ketiduran, karena ngedownloadnya itu butuh waktu lama. Jadi untuk bikin konten seperti ini itu tidak semudah yang kita pikirkan ya teman-teman. Jadi buat konten kreator yang lain, kita semangat ya teman-teman. Kita sama-sama berjuang ya di dunia nyata ataupun di dunia maya ya teman-teman. Kita saling mendoakan yang baik-baik ya. Oke, lanjut kita nyuci piring.
nyalain airnya? Ya udah nyalain aja. Buat mandi, buat nyuci piring. Iya, motornya takut rusak, ntar malah jadi beli motor lagi apa gimana, kan jadi nggak ada duit. Mana lagi nggak ada duit. Kayak gitu kan. Iya tuh maksudnya deh. Jam 4 sore mati lampu ya teman-teman, mati lampu. Tuh gelap banget rumahku ya, mati lampu. Nggak tahu kenapa, mungkin lagi perbaikan ya, soalnya kan banjir ya teman-teman. Banjir itu bikin mati lampu ya. Oke teman-teman, aku sama Paksu mau servis motor ya teman-teman. Jadi motornya mau ganti oli ya. Takutnya nanti kalau nggak diganti olinya jadi rusak ya teman-teman. Soalnya udah kerendam air banjir gitu. Jadi takutnya olinya kecampur sama air gitu ya teman-teman. Oke, kita OTW ya sambil cari angin karena di rumah itu mati lampu. Dan panas juga ya teman-teman kalau misalkan di rumah aja. Jadi mumpung mati lampu kita keluar ya. Di luar mah panas ya padahal ya. Tapi nggak tahu banjirnya udah surut apa belum ya. Deket aja di sini sih ya. Iya, di yang waktu ganti itu, ganti ban motor. Hah? Oh iya, ganti klakson. Salah ngomong lagi. Tutup dulu pintunya. Bismillahirrahmanirrahim.
jualan. Terus kambing. Banyak kambing berkeliaran. Tutup. Enggak. Ternyata panas banget. Iya. Diganti oli. Terus lawan banjir dong ini. Hah? Wih, kambing. Gerombolan kambing. Ditabok. Kambing ditabok. Panas cuacanya. Kayaknya banjir juga udah surut ya. Besok mah berani. Besok biar sehat dulu. Iya. Biar motornya nggak ini ya, nggak rewel. Udah. Pas pulang nyalakan. Itu tutup Pak. Takutnya pecah ke telur. Takutnya pecah ke telur. Ini udah. Itu tutup ntar. Apa gerbang? Gerbangnya tutup. Ini beli telur takutnya pecah lagi yang telur. Sekarang aku mau masak ya teman-teman. Mau masak nasi dulu ya. Ini mau masak nasi di kompor ya teman-teman. Ikutin terus ya. Tadi itu aku habis servis ya teman-teman, habis servis motornya Paksu, jadi ganti olinya ya teman-teman biar enggak gampang rusak gitu ya, biar enggak rewel, soalnya udah kerendam air teman-teman. Tapi katanya sekarang itu jalannya udah surut ya teman-teman, alhamdulillah. Nanti besok Paksu bisa berangkat kerja seperti biasa. Tapi nggak tahu juga ya teman-teman, karena aku dan Paksu itu belum ngecek sendiri apakah di jalan itu benar-benar udah surut 100% atau belum. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, sekarang udah mulai surut, terus orang-orang sudah mulai bersih-bersih ya yang kebanjiran itu. Tapi alhamdulillah ya untuk rumah aku itu nggak kebanjiran ya teman-teman, soalnya rumah aku itu kehadang sama kali yang besar itu yang arah mau ke laut ya teman-teman. Jadi alhamdulillah nggak kebanjiran ya, semoga nggak pernah, jangan pernah ya teman-teman, nauzubillahimindzalik, jangan sampai kebanjiran ya teman-teman. Karena kalau kebanjiran ntar lari kemana ya, aku nggak tahu, di sini aku nggak punya saudara, nggak bisa ngungsi juga ke siapa ya teman-teman. Nah ini aku mau masak nasi ya. Oke, kita tunggu matang ya teman-teman. Oke teman-teman, biar nggak kelamaan aku bikin video aktivitas, suasana aktivitas di ini ya teman-teman, di dapur. Nah aku mau goreng bakwan ya, mau bikin bakwan, terus aku mau goreng apa lagi ya, mau masak sarden atau apa gitu ya, nggak tahu lah, lihat aja nanti ya teman-teman aku jadi masak apa. Yang jelas aku mau bikin
gorengan bakwan untuk buka puasa. Terus aku mau masak tempe, nggak tahu jadi apa enggak ya, soalnya masih kurang semangat ya teman-teman, meskipun sekarang udah tenang, udah enggak ada banjir di jalanan lagi ya teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman aktivitas aku, jangan di skip-skip ya teman-teman. Karena di kulkas itu ada bahan bakwan, terus ada labu dan ada tempe, jadi aku masak apa adanya aja ya teman-teman, karena besok itu tukang sayur tutup ya teman-teman. Jadi besok tukang sayur nggak jualan, jadi sekarang itu aku lagi pesen sayuran tempe, tahu, terong kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk stok di kulkas ya, karena bahan masakan aku tinggal sedikit ya teman-teman. Oke, lanjut aja ya teman-teman ke aktivitas aku hari ini. Jadi aktivitas aku kegiatan di dapur ya teman-teman. Nanti aku kasih suara di belakang ya, aku percepat aja videonya ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, rumah aku itu nggak kebanjiran. Aku bersyukur banget ya, tapi aku juga berempati dengan musibah ini ya, ikut merasakan sedih karena ya Paksu jadi nggak bisa kerja keluar ya teman-teman, nggak bisa kerja ke kantor gitu. Jadi ya galau juga ya teman-teman kalau misalkan suami kita itu kerja di rumah. Ya emang sih enak ya suami kerja di rumah, tapi kasihan juga, jadi nggak ada temennya gitu, nggak ada temen biasa kerja di kantor, lebih gampang apa-apa gitu. Kalau di rumah itu lebih sulit ya teman-teman. Nah teman-teman, kita juga harus belajar empati dengan musibah orang lain ya. Jangan sampai apa yang orang lain rasakan sedih itu kita malah bahagia ya teman-teman. Apalagi kita menertawakan, nauzubillahimin dalik ya. Jangan sampai punya sifat kayak gitu ya teman-teman. Jadi sifat empati itu penting ya teman-teman dalam kehidupan kita. Nah, manfaatnya apa tuh sifat empati? Yang pertama, memperkuat hubungan sosial ya teman-teman. Jadi kita itu hidup bersosial ya teman-teman. Jadi kalau ada yang merasakan kesusahan, kesulitan, kita itu harus bisa berempati ya teman-teman. Jadi kita memahami, merasakan perasaan orang lain sehingga dapat membangun hubungan yang lebih kuat gitu ya teman-teman. Jadi itu manfaat empati. Nah, yang kedua manfaatnya itu apa? Meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi empati dapat membantu seseorang mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik ya teman-teman, dengan sosial dan lingkungannya gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga mencegah konflik. Empati dapat membantu seseorang menangani konflik ya teman-teman secara lebih efektif. Jadi itu bisa menangani konflik dalam sosial lingkungan sekitar kita. Nah, itu sangat penting ya teman-teman. Siapa sih orangnya yang mau berkonflik dengan orang-orang sekitar? Jadi kita harus punya rasa empati, jangan sampai kurang peka ya teman-teman. Yang keempat, memberikan dukungan emosional ya teman-teman. Empati dapat membantu seseorang memberikan pengertian dan dukungan yang diperlukan kepada orang lain. Nah, gitu ya teman-teman. Terus yang kelima, meningkatkan kebahagiaan pribadi gitu ya teman-teman. Jadi akan ada rasa kepuasan dalam diri kita kalau kita berempati kepada orang lain. Beda halnya orang pendendam ya teman-teman, itu nggak ada rasa empati kayaknya ya kalau punya pendendam. Nauzubillah ya teman-teman, jangan sampai punya sifat seperti itu. Nah, empati itu dapat meningkatkan perasaan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita gitu ya teman-teman. Yang keenam, menjauhkan diri dari sikap egois. Nah, itu ya teman-teman beberapa manfaat empati. Nanti kita lanjut lagi ya kapan-kapan. Teman-teman, sambil masak aku mau bongkar belanjaan aku ya.
Jadi ini aku baru belanja lagi ya setelah beberapa hari yang lalu ya. Karena ya kalau puasa itu kayaknya lebih boros ya teman-teman. Dan ini aku lagi masak bakwan juga ya. Nah, kita unboxing ya teman-teman. Aku belanja apa aja. Nih. Ini belanjaan aku ya teman-teman. Bisa dilihat nggak? Aku bacain ya. Terong ungu itu 5.000, cabai 10.000, bawang merah setengah 26.000, bawang putih seperempat 11.000 ya teman-teman. Tahu putih 5.000, tahu kulit 5.000, tempe 5.000, daun bawang 3.000. Nah, itu stok untuk beberapa hari ke depan ya teman-teman, karena besok itu tukang sayur tutup ya teman-teman, enggak jualan. Jadi aku belanja sekarang ya. Dan inilah belanjaannya ya teman-teman. Belanjaannya segini 70.000 ya teman-teman. Oke, kita unboxing ya. Nah, kita angkat dulu ya teman-teman gorengannya, takutnya nanti kalau diangkat malah jadi gosong. Sebelum kita unboxing ya teman-teman, sebelum kita unboxing kita angkat dulu gorengannya ya. Ini sambil ya teman-teman, biar cepet gitu waktunya, satset ya teman-teman. Ini penirisnya ya. Kita goreng terakhir ya teman-teman. Ini semuanya aja aku goreng ya. Mudah-mudahan cukup ya, kalau enggak nanti aku goreng lagi. Ini nempel ya, ini yang nempel, lumayan nempel. Nah, ini semua aja ya teman-teman, biar matangnya cepet. Semua aja ya. Kita tunggu sampai matang ya. Nah, sambil nunggu matang kita bongkar belanjaan ya teman-teman. Nah teman-teman, aku mau unboxing belanjaan aku ya. Nah, ini daun bawangnya ya, ada seledrinya juga, ternyata dikasih seledri. Terus ada apa ini ya, apa namanya, tempe ya Allah, tempe. Nah, ini tahu kulit ya, 5.000-an tempe. Nggak tahu tadi 6.000 apa 5.000 ya. Terus ini juga bawang putih ya. Nanti harganya aku cantumin aja ya teman-teman. Kan tadi juga udah disebutin sih sebenarnya. Nah, ini bawang merah ya teman-teman. Bawang jahat, bawang baik. Terus aku juga beli terong nih buat stok ya teman-teman. Ada tahu putih juga dibuat buat sahur. Nah, ini cabai setan. Oke, segini aja nih belanjaan aku ya teman-teman. Belanjaan aku hari ini ya, untuk beberapa hari ke depan, nggak tahu deh, seminggu nggak tahu
3 hari, nggak tahu 4 hari ya teman-teman. Yang penting ada stok aja gitu ya. Nah ini udah matang ya, kita angkat ya teman-teman. Aku juga beli air ya hari ini, air aqua, bukan aqua sih, air ro ya teman-teman, karena air ro itu lebih murah ya, 1 galonnya itu 7.000, tapi rasanya itu mirip-mirip air le mineral dan aqua ya teman-teman. Jadi rasanya enak gitu ya, nggak kayak air isi ulang biasa ya teman-teman. Nih masang air aja ya, suami ya harus dipuji ya, ganteng nemen tuh mana wonge. Oke, nah tuh kan kudu di alem ganteng nemen baru mau. Nah sekarang mau masak waluh atau labu ya teman-teman, labu siam. Kalau di daerah Sunda itu waluh teman-teman. Nah ini aku mau masak tumis labu siam campur tempe campur telur. Mantap. Kita tumis labu ya teman-teman. Nah ini aku masukkan dulu bawang merah, bawang putih, cabai, tomat ya, seperti biasa bumbunya seperti itu lagi ya teman-teman. Nggak Herman ya teman-teman, nggak Herman terus siapa? Nggak Herman tok. Nah ini kita tumis sampai harum ya teman-teman, biar nanti sampai ke tetangga gitu harumnya ya, biar tetangga pada ngiler. Kita tumis sampai harum, terus kita nanti tambahkan endog atau telur ya teman-teman, yang sudah ku beli tadi ya. Telur harganya 29.500 ya teman-teman, nggak tahu berarti satunya berapa ya. Nah ini aku ceplokan endog biar nanti enak ya, telur alias endog. Kita urek. Nah terus kasih bumbu atau perasa ya teman-teman, biar ada rasa-rasa kehidupan, yang tentunya pakailah Masako. Ini bukan endorse ya teman-teman. Sampai batuk-batuk kok. Urak langsung kita masukkan lah labunya ya, labu biar lemes gitu ya, karena ini udah diremas-remas pakai garam jadi lemes ya teman-teman. Oke aku masak dulu ya biar nggak kelamaan. Nah ini udah ditambahin kecap, udah ditambahin bumbu yang lain ya, tinggal aku tambahin sedikit gula ya teman-teman, biar enggak terlalu asin. Ntar kalau asin jadi kayak orang pengen kawin ya, jadi aku ini batuk wae tadi. Nah tambahin gula ya sedikit. Tambah gula, kurang gula, tambah garam, kurang garam. Kita oseng-oseng lagi. Nah barulah kita masukkan tempe yang udah digoreng tadi. Ini tempenya kita urak-arik, osreng-osreng. Biarkan mateng ya teman-teman, sampai matang sendiri ya, jangan dikasih karbit ya teman-teman. Biarkan matang sendiri, udah gitu aja.
Alhamdulillah ya teman-teman, aku sudah selesai masak ya teman-teman. Sekarang tinggal aku bikin takjil atau bikin es ya teman-teman, bikin sirup marjan yang enak banget ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau bikin sirup marjan ya, dan aku ini tunjukkan ya masakan aku yang endulita mendunia. Mantap banget nih bakwan. Ini ada labu ya, oseng-oseng labu ya, tambah telur, tambah tempe, tentunya sangat bergizi. Abaikan muka aku yang penuh dengan keringat karena panas teman-teman, panas di sini, panas. Padahal di sini panas, kenapa di sana banjir ya teman-teman. Nah ini udah ya, udah selesai dua menu. Ada 3 sih sebenarnya ya teman-teman. Aku masih ada sambal goreng kentang, itu menu penyelamat, menu penolong ya teman-teman, biar aku nggak riuh banget masak gitu ya teman-teman. Nah sekarang aku mau bikin sirup ya, es sirup ya, karena kalau misalkan buka puasa dengan yang seger-seger itu rasanya mantap. Oke teman-teman, itu aja ya kali. Udah tuh, cucian piring aku jadi banyak ya teman-teman, dan harus dicuci ya, harus ya teman-teman, tapi nggak tahu kapan, nggak tahu sekarang habis buka, nggak tahu besok ya teman-teman, biar aku ada kegiatan ya. Jadi jangan dihabisin pekerjaan rumahnya nanti besok biar ada kegiatan ya, karena setiap hari pasti kerjaan itu selalu ada ya teman-teman. Dan itu nasinya juga udah mateng ya. Nah batuk mulu ya, bau dari masakannya wangi merbak gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton. Harudang harudang itu gerah ya, panas, harudang. Nah terima kasih ya teman-teman sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kekurangan satu apapun. Dan nanti besok nonton lagi videonya, oke? Supaya aku makin semangat, tekan tombol like-nya teman-teman ya. Jangan lupa tekan tombol like atau subscribe atau share videonya ya, kalau ini bermanfaat dan teman-teman suka dengan videonya. Jadi aku juga semakin semangat lagi membuat konten-konten terbaru ya, untuk menghibur teman-teman semua di rumah ya teman-teman. Oke, segitu aja. Aku mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye, sampai jumpa lagi di next video. Bye, sampai jumpa lagi, terima kasih, bye. Nah ini aku lagi nyiapin buat takjil ya teman-teman, buat buka puasa. Aku bikin es ya, ini es pakai sirup ya teman-teman, dan pakai pakai lemon melon ya teman-teman, bukan lemon. Nah ini Paksu udah ngambil duluan ya teman-teman. Oke, kita buka puasa ya teman-teman.